harusnya tawakal dulu, tawakal lagi, tawakal terus. Iya, jadi sebelum berikhtiar kita bertawakal, saat kita berikhtiar kita juga bertawakal, setelah berikhtiar kita tahu hati kita yang bertawakal, fisik kita yang berikhtiar, jangan kebalik. Banyak sekarang hatinya yang berikhtiar, fisiknya yang bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam acara podcast Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Qiraah bekerjasama dengan Yayasan Alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Qiraah. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, alumni Pondok Pesantren Mahasiswa Darul Qiraah yang mempunyai 3 profesi sekaligus, yaitu ilmuwan, kemudian dai, kemudian entrepreneur juga. Masya Allah. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prank ini. Apa kabar Ustaz Bayu nih? Alhamdulillah, Soji sehat-sehat nih, luar biasa nih. Dan Ustaz Bayu ini, kalau saya ketemu dengan Ustaz Bayu ini kayak ketemu teman lama gitu. Oh iya. Artinya kita masih kita masih sempat merasakan bagaimana kita ngaji dalam satu forum bersama, bahkan kita ngantuk bersama gitu ya. Ya, itu yang penting. Itu yang saya Ustaz Bayu memperhatikan. Makanya dia jadi ustaz, saya jadi tahu gitu ya. Nah, ini makin hari makin berkembang aja nih Ustaz Bayu. Amin, amin. Nih, Masya Allah. Masya Allah, mohon doa. Dan tentunya yang pengen saya gali lebih dalam dari Ustaz Bayu, latar belakang Ustaz Bayu nih sebelum sampai ke Jogja, mungkin bisa diceritakan ya Bayu, bagaimana kondisi keluarga yang mungkin orang itu nggak akan nyangka bahwa dulu itu Mas Bayu, Ustaz Bayu, Bayu itu seperti ini. This is real, bahwa Ustaz Bayu itu memulainya dari nol. Ini real contoh yang bisa kita lihat langsung gitu. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Oji ya. Alhamdulillah, memang kalau saya dari kecil itu kan saya lahir dari keluarga ya sederhana ya. Jadi orang tua guru, ya bapak juga tani ya. Jadi kalau kesehariannya tuh kalau pulang ya kayak di desa gitu ya. Ya sering main atau manjat kelapa gitu kan. Ambil kelapa biasa itu dah. Terus makan singkong gitu, bakar singkong. Jadi kalau main biasa dulu kalau kecil itu ya seperti itu ya. Kayak mandi di sungai gitu kan. Jadi kalau pas kecil kan loncat itu dari atas turun sungai cepu ya. Jadi memang suasana desa sekali lah kalau memang saya dulu waktu kecil. Bahkan nggak kepikiran saya itu mau kuliah awalnya. Itu memang di sana memang kan kulturnya kalau di biasa kan jarang ya orang-orang yang mau kuliah itu. Karena kepikirannya nggak ada kepikiran kuliah ke universitas umum ya. Jadi nggak ada kepikiran kayak gitu. Karena pikirannya kalau udah sekolah mungkin nanti langsung kerja gitu. Nah jadi masih kondisinya seperti itu dulu begitu Mas Oji. Kalau terbelakang keluarga ya biasa-biasa saja. Artinya dari keluarga biasa aja, bukan dari kalangan yang bisa dibilang berada, biasa saja. Biasa saja. Tidak terlalu berada begitu lah ya, atau iya biasa ya. Ya biasa saja ya, tidak sangat berada begitu ya Ustaz Bayu. Kemudian saya juga mendapatkan informasi bahwa Ustaz Bayu ini datang ke Jogja kuliah itu awalnya nggak punya motor nih apa? Enggak, iya, nggak ada. Kok segitu beraninya gitu ya, dari nggak punya transport dan seterusnya, yang penting berangkat kuliah aja gitu, berangkat ke Jogja untuk kuliah saja, ntar urusannya nanti. Nah itu gimana ceritanya, terus kiat-kiatnya seperti apa bisa kuat seperti itu?
Iya, alhamdulillah memang dulu waktu ya selesai SMA kan biasa ya, pada galau gitu ya, kalau misalnya mau kemana gitu. Nah kepikiran emang belum ada opsi untuk tadi kembali ke tadi ya, belum ada opsi untuk saya itu pengen kuliah ke universitas umum, nggak ada itu. Bahkan orang tua itu pengennya ya kamu kuliah yang langsung ikatan dinas lah gitu kan. Seperti kakak saya kan itu ikatan dinas langsung ketika kuliah langsung kerja, jadi nggak ada kepikiran ke sana. Bahkan nggak ada daftar, misalnya ikut ujian masuk itu nggak ada gitu. Nah jadi ya alhamdulillahnya memang almarhum ibu saya ya itu yang selalu mendorong untuk kamu bisa jauh lebih baik gitu kan, bisa jauh lebih baik daripada yang lain, kamu bisa gitu insya Allah. Nah itu karena dorongan itu ya Bismillah ikhtiar kan. Ya ternyata alhamdulillah diterimanya di UGM. Diterimanya UGM, salah satu universitas bonafit di Indonesia. Iya, jadi nggak ada, pernah ke Jogja ya, nggak pernah naik kendaraan jauh sampai ke sini. Tapi Bismillah lah, saya coba kan di sini ada saudara gitu, ya udah saya ke sini dengan ya modal seadanya ya. Alhamdulillah saat itu saya selalu berpikir untuk bagaimana bisa ya mandiri gitu. Jadi memang tertanam selalu dalam pikiran saya itu, saya nggak ingin merepotkan orang lain gitu. Makanya nggak pernah itu saya meminta ke orang tua, itu nggak pernah, kecuali yang dikasih. Jadi nggak pernah minta saat kuliah itu saya perlu uang ini, nggak ada. Kalau saya dikasih saya terima, kalau nggak dikasih saya nggak akan minta gitu. Jadi dulu kalau dikasih diterima. Kalau nggak dikasih nggak akan minta, saya nggak pernah minta kepada orang tua. Nggak akan minta, tapi kalau dikasih diterima gitu aja. Iya, kan kalau dikasih kan kita terima. Kan namanya juga dikasih kan, ya dikasih. Jadi kalau nggak dikasih ya saya nggak akan minta gitu. Makanya dulu saya nggak ngekos. Itu salah satu strategi. Salah satu strategi. Jadi saya datang ke kampus itu ya orang lain cari kos, saya cari kos, waduh kok mahal. Saya nggak mau menjadi beban buat orang tua kan. Jadi saya gimana caranya saya nggak jadi beban lah gitu. Kan orang tua juga masih punya tanggungan adik-adik yang lain kan gitu. Akhirnya saya ya udah, saya di situ di kampus ya, saya tinggal di kampus, di masjid kampus. Masjid dulu saya di MIPA ya, MIPA UGM, ambil jurusan elektronika, instrumentasi, Elins lah gitu. Terus di situ ada masjidnya, saya tinggal di situ. Nah, disitulah mulai awal awal pencarian perjalanan kehidupan yang saya awali di situ di masjid itu gitu. Masjid MIPA itu namanya. Masya Allah. Berapa tahun itu, Ustaz? Ya sekitar 2-3 tahun di sana ya. Jadi selama di kos ini saya nggak pernah ngekos. Ya, makanya setelah kemudian saya di masjid, terus akhirnya saya berniat pindah pesantren di sini di Darwiro. Itu ya, kadarulahnya begitu. Kadarulahnya benang merahnya di situ. Ya, saya peramal di masjid, ya di situ juga aktif sebagai sebagai aktivis ya. Jadi mengikuti beberapa organisasi, tidak hanya satu ya. Bahkan lebih sibuk organisasinya daripada kuliahnya waktu itu. Yo rapat, yo macam-macam itu organisasi banyak sekali diikuti. Organisasi, terus kemudian juga masih harus menghidupi diri sendiri begitu ya. Ya, berikhtiar untuk mencari penghasilan ya. Alhamdulillah saya juga dapat beasiswa kan dari kampus itu, sehingga semakin ringan lagi biayanya saat itu. Alhamdulillah. Jadi memang terasa sekolah ya nggak biaya apa-apa waktu itu, karena di Sokong ada beasiswa gitu dari kampus saat itu. Ya, Masya Allah. Jadi meskipun banyak aktivitas, banyak organisasi, tapi juga tidak menghalangi Mas Bayu ini untuk berprestasi begitu ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Ya memang saya biasa-biasa aja sih, jadi mahasiswa biasa waktu dulu di kampus itu. Jadi ya kuliah, ya organisasi, ya jadi marbot masjid ya kan. Jadi kalau pagi-pagi itu
ya ngepel dulu itu sebelum kuliah gitu. Kalau pas saat saya di masjid itu kan yang ngepel, bersih masjid, bersih kamar mandi gitu kan. Jadi kalau kuliah enggak ada kendaraan, itu jalan itu kan jauh dari kampus ke kampus berikutnya, ada MIPA Utara, MIPA Selatan kalau dulu itu. Jadi dari situ udah mandi, udah enak, terus jalan, udah keringetan lagi nih sampai kampus. Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Insyaallah. Ya begitu apa dulu. Tapi happy, senang itu kan saat itu, luar biasa. Jadi, itu adalah sesuatu yang indah ketika kita sudah berada di atas, terus kemudian melihat masa-masa dulu perjuangan itu seperti kangen gitu. ya itulah makanya nikmatnya di situ nanti. Makanya menikmati kondisi saat mungkin kita susah, itulah nanti akan kita ingat ketika suatu saat mungkin kita merasakan kondisi yang lebih baik misalnya. Nah, itu. Dan Ustaz Bayu ini juga kebetulan ditakdirkan untuk bertemu dengan orang-orang besar pada saat menjadi mahasiswa gitu. Bertemu dengan presiden, bertemu dengan para menteri gitu ya. Nah itu gimana ceritanya Ustaz Bayu bisa mengakses ke sana atau melalui jalur apa, atau keilmuan yang ditekuni atau seperti apa begitu Ustaz Bayu bisa mendapatkan prestasi atau mendapatkan kesempatan yang sedemikian rupa, karena tidak mudah gitu ya. Iya. Itu ya karunia Allah ya yang luar biasa. Pada saat itu memang saya tuh ya tidak punya kemampuan apa-apa saat itu kan, tidak punya kepintaran, itu nggak ada. Maksudnya saya ya mahasiswa yang biasa aja, nggak pinter-pinter banget ya kan, tapi ya nggak buruk-buruk banget gitu. Itu biasa aja. Cuma yang lain kan saya sebagai di kampus itu juga kan aktivis dakwah lah ya biasanya. Jadi orang lain dulu punya prestasi, mungkin dapat beasiswa ke luar negeri misalnya kan, punya prestasi yang lain itu luar biasa. Itu saya juga saya nggak bisa kayak gitu, saya harus bisa punya prestasi di bidang yang lain ya. Kalau memang saya saat itu nggak bisa. Terus akhirnya memang saya dari dulu tuh tujuannya saya memang pengen jadi pengusaha ya, pengen berusaha. Jadi saya berniat, saya ingin berdakwah ya. Ini komitmen saya dulu itu, saya pengen berdakwah itu dengan free time ya, bebas waktunya, dan free financial. Jadi udah bebas waktu, bebas uang, jadi nggak mikirin banyak uang gitu kan. Jadi bebas waktunya saya bisa berdakwah kemana aja gitu. Makanya saya memutuskan untuk ya udah saya pengen jadi pengusaha di waktu kuliah. Nah saat itu kemudian saya mulai tekun itu ya. Jadi saat kuliah udah mulai membangun ya. Entah itu dari awal bisnis pulsa ya. Kalau akhirnya itu karena mahasiswa ya, mahasiswa bayar pulsa nggak pada bayar juga nggak jadi kan gitu. Ya terus habis itu saya berusaha untuk usaha yang lain, ada usaha herbal, jadi presentasi ke orang-orang, itu jualan herbal. Pernah juga pas jadi santri di sini ya itu saya usaha usaha keripik ya, keripik jamur kalau nggak salah dulu ya, keripik jamur. Jadi di sini habis ngaji di sini pagi-pagi, terus saya habis itu nyebar keripik itu ke sekolah-sekolah itu. Terus habis itu ya kuliah ya, di situ juga siangnya aktivitas organisasi, mimpin organisasi dan lain-lain itu ya. Pokoknya saya lakuin aja, apapun saya juga ngajar. Pokoknya bagaimana bisa menghasilkan. Nah hingga akhirnya ketika tahun, memang saya saat itu menuliskan ya, nanti saya pengen saat lulus itu saya ingin bikin misalnya sekolah robot gitu. Nah itu dulu. Itu adalah goalnya di sana ya. Salah satu goal saya, salah satunya. Pengen bikin sekolah robot. Pengen bikin sekolah robot dengan keilmuan yang saya miliki ya di elektronika. Terus saya juga senang dengan pendidikan ya, karena orang tua dan keluarga saya itu banyak yang guru. Saya juga senang dengan pendidikan, ngajar itu senang itu.
Terus habis itu apa nih yang bisa saya sambungkan di sini dengan keilmuan saya, terus juga dengan salah satu kesukaan saya misalnya. Ya udah saya pengen bikin suara robot. Dulu nggak kepikiran gimana caranya, nggak ada. Cuma tulis aja Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen suara. Karena terinspirasi tuh di Jepang ini udah banyak, udah anak-anak itu udah mulai teknologi gitu kan. Nah, itu saatnya saya Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah dari situ ternyata Allah kasih jalan dan itu memang akhirnya bisa mengangkat gitu ya, mengangkat mengangkat ke arah yang lebih baik tadi ya, dan dapat beberapa penghargaan gitu alhamdulillah atas izin dan karunia Allah. Jadi sekarang robotnya itu ada di sosial media, di Instagramnya ada ya, namanya apa sih? Ada, itu ada jagoan robotik, ya ada robotik kids ya. Bisa cek ya. Jagoan robotik, dan kita bisa sama-sama. Tempoh hari saya juga sempat ngecek Instagramnya, jadi karyanya bagus-bagus itu Ustaz, dan masya Allah. Apalagi untuk anak-anak yang hobi di bidang elektronik, apalagi kemarin sempat tertabrak dengan masa pandemi, sangat diminati begitu Ustaz. Iya, alhamdulillah itu momennya juga kemarin itu ya. Nah itu Soji. Saya pengen dengar nih cerita langsung dari Ustaz Bayu. Kok bisa masuk BH itu? Gimana itu? Iya. Iya, jadi setelah saya di masjid itu ya, jadi sekitar 2 tahun saya di masjid itu, saya kan udah berpikir ini mau lulus ya. Saya sudah jadi pengen dakwah gitu kan. Akhirnya saya berpikir nih saya harus cari ilmu lagi. Tapi saya kemana gitu cari ilmu ini? Buat buat nambah saya nanti bekal setelah lulus, saya harus bisa berdakwah lebih baik gitu. Niatnya gitu dulu. Akhirnya ada pembukaan dari orang. Jadi ada teman juga yang kan kesini ya, namanya Mas Fatan ya. Mas Fatan tuh. Mas Fatan. Ya itu jadi Orangnya ganteng banget ya. Kembaran ya sama Mas Fatan. Jadi ya beliau udah duluan. Terus saya akhirnya timbang-timbang saya harus ke sana, tapi saya nggak punya kendaraan gitu. Nggak punya kendaraan. Jadi kan selama di situ nggak ada kendaraan, nggak punya motor gitu. Gimana saya di sana? Saya teringatkan ke Imam Syafi'i itu dulu mencari ilmu kan jalan terus gitu. Dengan heroiknya pada saat itu kan. Dengan heroiknya saya inspirasinya Imam Syafi'i Mas. Ya nggak sampai situ juga akhirnya. Jadi dengan heroiknya itu saya bismillah lah. Saya kalaupun harus jalan saya akan jalan dari sana gitu. Bismillah saya mau masuk ke Darul Hiro. Bismillah. Itu sekitar 2009 ya. Makanya saat itu saya dinamakan DH9 kalau nggak salah. Ya, di 2009 saya niat ke Darul Hiro ya. Ya dengan apapun yang terjadi bismillah saya nanti berangkat, nggak tau lah mikir gimana, tawakal ke Allah hatinya, ininya ikhtiar aja gitu. Langsung datang sini ya, alhamdulillah ya diterima kan di Darul Hiro ya. Jadi sini ya berbagai pengalaman itu luar biasa juga saya dapatkan ya. Jadi dari Darul Hiro kan jauh juga kan ke UGM ya, sekitar kalau pakai motor kan 20 menitan ya. Nah itu sebelum saya pakai motor itu ya saya pakai sepeda juga pernah dari sini ke Darul Hiro hampir 1 jam ya, 45 menit di sini untuk dari DH ke UGM ya. Dan di sini banyak sekali pelajarannya. Saat itu juga saya jadi santri, saya jadi mahasiswa, saya juga jadi aktivis, dan saya punya impian jadi pengusaha saat itu. Jadi di situ jadi satu gitu ya. Dan itu dijalankan ya, alhamdulillah Allah kasih kemudahan ya. Nah disitulah saya belajar nih. Makanya kan tadi dari pagi kan, kalau Darul Hiro kan pagi subuh itu ya udah mulai kajian ya. Jadi saya udah bangun ya sebelum subuh ya. Sebelum subuh udah mempersiapkan diri, terus ya jadi muazin juga ya dari di sini tuh. Jadi rebutan sama warga. Enggak. Ya muazin, jadi sudah cepat, terus
mesti udah langsung aktivitas ngaji. Habis itu terus setelah itu ya setelah ngaji ya saya itu menjajakan jualan ya ke sekolah-sekolah gitu kan, ya, ke sekolah-sekolah. Terus habis itu baru melakukan aktivitas lain di kampus ya. Kemudian bisa kuliah, kemudian juga ya mimpin organisasi tadi ya, dan berbagai aktivitas lain yang luar biasa. Nah itu banyak sekali kenangannya ya, sampai suatu hari itu ya ini kenangan yang paling Nah itu yang mau saya tanya. Gimana? Momen menarik apa ketika di DH, seperti apa? Iya, jadi dengan banyak aktivitas itu kan sempat saya itu sampai seharian itu nggak makan ya, karena ya memang kekurangan uang pada saat itu. Jadi pas aktivitas ini terus aktivitas di kampus sudah selesai sampai sore hari itu saya ya Allah mau makan, tapi uangnya tinggal berapa, cuma 2.000 atau berapa saya nggak tahu, nggak punya uang lagi udah. Terus ada teman saya ngajakin makan, ayo makan tuh di situ tuh, udah duluan aja karena nggak punya uang gitu kan, jadi mau duluan aja lah nggak apa-apa. Terus saat itu saya ingat sekali saya nggak sempat makan, sore-sorenya saya ke masjid. Iya, asaran itu saya langsung ke masjid. Di situ saya zikir, di subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar gitu kan. Habis itu ya itu masya Allah ya, Allah kasih saya habis itu sampai maghrib. Nah di maghrib itu ada teman saya yang kemudian bilangnya ini saya membalikan uang yang sempat saya pinjam. Saya juga nggak tahu itu. Jadi sekitar 500.000. Jadi insya Allah saat itu dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka itu ya. Akhirnya insya Allah alhamdulillah saya bisa makan bahkan lebih itu ya. Jadi masya Allah itu kenangan, salah satu kenangan yang saya ingat gitu kan. Ya, betul-betul tidak disangka. Tidak disangka itu ya. Jadi habis banget. Terus saya udahlah, bismillah lah, saya zikir aja di situ sore-sore sampai maghrib ya kan, saya di masjid aja itu. Setelah itu ternyata Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka dan bahkan dikasih lebih ya kan. Nah itu salah satu momennya ya. Terus ini Ustaz, jadi kalau kita lihat itu kan dari ceritanya itu dulu prihatin, terus kemudian sekarang sudah mulai terlihat hasilnya yang langsung ditunjukkan oleh Allah melalui kenikmatan atau kemapanan lah dalam hal ini. Kita melihat ini sebuah keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau boleh tahu nih Ustaz, amalannya seperti apa Ustaz? Terutama ini yang selama menjadi santri ya yang diamalkan. Jadi artinya bagi santri itu kalau mindset orang zaman dulu jadi santri itu lapar itu hal biasa. Tapi yang menjadi istimewa adalah lapar itu diimbangi dengan tirakat atau amalan seperti apa yang sehingga itu bisa menaikkan menjadi lompatan bagi orang tersebut. Iya, jadi kalau berbicara amalan nih, walau alam ya, walau alam karena nggak tahu amalan saya diterima atau enggak ya. Tapi yang jelas mungkin doa orang tua itu yang tidak pernah terputus ya, terutama ibu ya, Ustaz almarhum yang luar biasa selalu mendoakan. Kemudian juga guru-guru di Darul Hiro yang ya sangat ikhlas ya, terus memberikan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Terus kalau dari saya pribadi, saya ingat di pas saat itu ya, yang selalu ini bukan pamer amal ya, tapi salah satunya itu kalau pagi hari itu ya, kalau pagi hari, kalau subuh itu, insya Allah saya selalu infak berapapun itu. Jadi berapapun itu, walaupun saya punya 100 atau 500 itu saya masukkan
di masjid ini masjid DH ini, saya masukkan ke celeng itu, celeng gitu. Berapapun saya punya, jadi saya selalu menginfakkan apa yang saya punya lah gitu. Nah itu yang salah satu amalan yang dilakukan ya, yang insya Allah selalu infak subuh ya Ustaz. Infak subuh itu berapapun itu ya selalu, ya alhamdulillah selalu terjaga gitu sampai hari ini ya, berapapun itu terus berikan di pagi hari itu. Semoga menginspirasi kita semua. Amin. Salah satu amalannya. Selain menjadi santri kemudian menjadi mahasiswa pada zaman itu ya, Ustaz Bayu juga aktif mengikuti beberapa kompetisi baik lokal maupun nasional gitu ya. Ya, alhamdulillah. Allah takdirkan Ustaz mendapatkan banyak kemenangan. Mungkin bisa diceritakan Ustaz yang supaya bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kita yang saat ini menjalani sebagai mahasiswa, bahwa jadi mahasiswa itu jangan hanya diem, hanya di kelas saja, tapi harus berekspresi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa Ustaz bahasanya ya, minatnya kita. Selama itu masih positif begitu ya. Gitu Ustaz. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi saat itu memang saat-saat awal pengusaha itu berat sekali ya. Jadi banyak sekali ujiannya. Ya kan? Jadi banyak sekali ujiannya karena ya pas awal usaha itu nggak ada yang langsung menghasilkan, ya kan? Di situ ada yang rugi, ya kan? Terus juga akhirnya saya dapat jalan untuk bisa mengembangkan sekolah robot itu. Ya, jadi awal-awal itu bisa keangkat itu ya. Saat itu saya sampai ngajar awal itu sampai ke arah Sanden itu, daerah Bantul Selatan yang dekat iya, yang hampir dekat laut ya. Ya, jadi di sana saya ketemu juga dengan salah satu pengusaha itu ya. Kemudian beliau yang sekarang juga jadi pimpinan pengusaha, kumpulan pengusaha Nahdlatul Ulama dulu sekarang ya. Nah, terus di sana karena ngajar robot, terus di situ kan anak-anak desa ya. Terus habis itu terangkatlah ya, ada media datang, ada media-media cetak sama media elektronik ya, ada TV, ada koran. Jadi saya masuk koran, masuk TV saat itu. Di awal-awal itu gitu. Dan akhirnya dari situ ada beberapa tadi penghargaan ya, salah satunya kompetisi di Bank Indonesia ya, itu di situ saya alhamdulillah juga mendapat meraih juara juga ya, meraih juga New Wave Entrepreneur itu di Bank Indonesia 2012 kalau nggak salah ya. Terus habis itu ada wirausaha muda mandiri. Itu salah satu salah satu event yang paling bergengsi di situ. Jadi ada ribuan entrepreneur muda dari seluruh Indonesia ya, sekitar 6.000-an atau 7.000 ya, dan sekitar 1.000-an dari DIY Jateng gitu ya. Dan alhamdulillah saat itu di DIY Jateng saya terpilih jadi juara 1. Jadi 1.000 pengusaha muda itu ya, yang saya bawa ini ya teknologi itu. Terus kemudian ke nasional ya, disitulah bertemu dengan presiden, dengan yang lain-lain itu ya di sana ya. Kemudian juga dari Kemenpora ya itu juga alhamdulillah dapat penghargaan juga dari Kemenpora ya. Wirausaha muda berprestasi ya kalau nggak salah ya. Iya, wirausaha muda berprestasi. Itu 2013 lah itu alhamdulillah. Jadi ya perjalanannya emang panjang. Sampai saat itu saya sudah punya sudah punya murid, dan sempat ditawarin untuk bekerja. Ini saya kalau mau kerja ini silahkan tinggal datang, nanti tiket dibayarin, tempat tinggal nanti sudah siap. Datanglah kan ke Jabodetabek, di perusahaan di Jabodetabek sana, untuk silahkan kalau mau kerja. Itu dulu kan waktu awal-awal itu
bener-bener ini mau usaha atau mau kerja ini usaha. Dan akhirnya saya istikharah, kemudian saya ngaji, masya Allah saat itu saya nangis. Allah ingatkan dalam Al-Quran itu kan, langsung saya Bismillah, saya sudah niat untuk jadi pengusaha gitu, untuk bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi orang lain. Nah, gitu. Itu kisah terkait beberapa penghargaan ya yang saya dapatkan. Sekarang adik-adik kita juga sedang berada di bangku kuliah dan seterusnya. Mohon berkenan untuk memberikan pesan pada adik-adik kita, Ustaz, supaya mereka dalam menjalani aktivitas sebagai mahasiswa, sebagai santri, bahkan sebagai aktivis itu juga punya lirap atau energi yang sama ketika Ustaz menjalani sebagai santri dan mahasiswa seperti itu. Ya, alhamdulillah. Jadi ya pesannya tentunya jangan takut untuk bermimpi. Ya, yang pertama. Jadi lukislah, tulislah mimpi-mimpimu ya. Apapun itu, jangan mikir kondisi kita saat ini, tapi pikirkan kondisi yang ideal untuk menurut kita gitu. Nah, setelah itu kuatkanlah tawakal. Jadi tawakal itulah yang bisa menguatkan kita. Jadi ketika kita paling pol tawakal kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan yang lebih daripada apa yang mungkin kita miliki, apa yang mungkin kita bayangkan. Tawakal itu yang seperti apa maksudnya? Tawakal itu kan di hati, ya. Jadi ikhtiar itu kan fisiknya. Nah, jadi kalau misalnya selama ini ada slogan setelah berikhtiar baru bertawakal, itu masih kurang lengkap. Harusnya tawakal dulu, tawakal lagi, tawakal terus. Iya, jadi sebelum berikhtiar kita bertawakal, saat kita berikhtiar kita juga bertawakal, setelah berikhtiar kita tawakal. Karena tawakal itu berserah diri kita ini. Karena hanya Allah yang menguasai diri kita ini, ya, hanya Allah yang memegang kendali atas diri kita. Kita nggak punya kendali apa-apa. Jadi kalau kita merasa mampu itu malah ya udah sesuai dengan kemampuan. Kamu bisa akan sesuai dengan kemampuan. Tapi ketika kita berserah hati kita kepada Allah, maka Allah akan bahkan melebihi, memberikan sesuatu yang lebih dari kemampuan yang kita miliki. Makanya kan kita bisa, ternyata banyak banget nih urusannya nih, banyak banget, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau hati kita terus tawakal, fisiknya ikhtiar semampunya, Allah akan memberikan, mencukupi itu semuanya gitu. Urusan-urusan kita akan dibereskan itu sama Allah. Ya, tanpa kita sadar. Bahkan itulah kekuatan terbesar itu ya tawakal kita kepada Allah. Jadi jangan pernah takut bermimpi, kemudian serahkan urusan kita kepada Allah. Hati kita yang bertawakal, fisik kita yang berikhtiar. Jangan kebalik. Banyaknya sekarang hatinya yang berikhtiar, fisiknya yang bertawakal. Jadi wah, udahlah aku tawakal, diam-diam aja gitu. Itu yang selama ini disalahpahami kan gitu. Jadi tawakal itu hatinya yang bertawakal, fisiknya yang berikhtiar, sehingga dengan itu Allah berikan jalan yang bahkan kita tidak pernah menyangka kedatangannya. Ya, jadi intinya jangan takut bermimpi. Jangan takut bermimpi. Kemudian serahkan mimpi itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fisik mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita, dan hati sepenuhnya hanya bergantung kepada Allah. Sandar kepada Allah, insya Allah. Luar biasa. Ini menjadi energi yang, insya Allah akan menjadi energi yang luar biasa buat kita semua. Insya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum, insya Allah. Dan semoga hidup semakin berkah Ustaz. Amin, amin, amin. Ya Allah. Berkah, dan Allah temukan, Allah bukakan itu pintu-pintu rezeki yang luar biasa, yang akhirnya nanti bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak umat. Amin, amin. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama podcast pada pesantren mahasiswa Darul Hira. Dan tentunya insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang berikutnya, dan insya Allah dengan bidang tamu yang berbeda insya Allah. Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.